Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di podcast kita Bisik Bincang Asik bareng Miss Putri. Nah, di episode kedua kali ini kita kedatangan alumni VHS nih. Halo Nova, apa kabar? Baik Miss, Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa nih Nova? Ya, sekarang saya setelah dari VHS Budi Mulia 2, saya sekarang belajar lagi, tapi tidak di bangku kuliah. Saya belajar di perusahaan keluarga, Alburuj Catering, dan juga saya belajar di Kristal Indonesia Management gitu. Nah, di Kristal Indonesia Management itu saya belajar banyak sih di situ, dari komunikasi, soft skill dan lain sebagainya. Berarti lebih ke kayak praktek langsung gitu ya? Iya, betul. Ya, selain itu katanya Miss denger-denger nih Nova juga punya usaha sendiri. Iya, alhamdulillah. Itu sih usaha yang saya rintis waktu pandemi. Jadi sebenarnya itu kepepet ya teman-teman. Sebenarnya bukan kepepet sih. Saya udah punya planning untuk meluncurkan sesuatu yang itu memang dari saya sendiri. Nah, tapi karena pada waktu itu tiba-tiba pandemi ya, terus kan yang tadinya sibuk di kantor, di catering, terus tiba-tiba melorot gitu, nggak ada kesibukan. Nah, akhirnya saya inilah berani untuk mencoba sesuatu. Oh oke, meluncurkan aja nih online gitu. Bisa pesennya by pre-order gitu-gitu. Karena kan saya nggak ready stock ya, karena itu saya bikin sendiri Miss. Bikin sendiri, nerima pesanan sendiri dan antar sendiri kadang-kadang. Wow, berarti serba sendiri gitu ya? Iya betul, ya kan masih merintis juga, nggak apa-apa lah. Berarti itu kalau waktu pandemi 2020? Iya, 2020 bulan Mei. Kalau tadi Nova bilang ada perusahaan keluarga, nah itu apa? Maksudnya Nova di bidang apa? Terus Nova sebagai apanya gitu, bisa diceritain biar teman-teman pada tahu? Iya, oke Miss. Kalau di Alburuj Catering itu saya kebetulan cucunya yang foundernya Alburuj Catering gitu ya. Masya Allah, cucu ya guys? Iya, yang punya Alburuj Catering adalah eyang saya, Ibu Hajah Sri Pujiati almarhumah ya, yang sudah meninggal dunia di tahun 2010 dan kemudian sekarang diteruskan oleh generasi kedua. Ada mamah dan om saya, tante saya juga, ada ayah juga saya ikut di situ. Dan di Alburuj Catering ini saya rasa menjadi kesempatan untuk belajar ya, selain memang itu perusahaan keluarga yang nantinya insya Allah akan pastinya menjadi tanggung jawab juga gitu ke depannya. Dan saya kira di situ saya bisa belajar dan mengasah banyak hal, dari bagaimana sih caranya jadi leader, gimana sih caranya harus ngajak orang banyak untuk yuk gini, kita gini nih kerjanya, apalagi kita berinteraksinya sama orang-orang yang jauh lebih tua. Dan jujur karyawan saya itu banyak sekali yang sudah tua, memang umurnya sudah kayak ibu saya, kayak bude, nenek bahkan, karena banyak sekali yang karyawan loyal yang itu dari zaman Alburuj awal buka di tahun 1992. Iya, betul. Terus berarti Nova berkecimpung di dua kegiatan itu ya berarti kan? Iya, dua kegiatan itu. Tiga sih sebenarnya, kan sama Demanguns juga yang punya saya. Iya, makanya terkadang saya terlihat sok sibuk. Sebenarnya sih ya alhamdulillah. Sibuk beneran. Iya, sibuk beneran. Tapi ya alhamdulillah sebagai anak muda kita harus produktif gitu di usia-usia seperti kita ya Miss. Di usia-usia seperti kita yang 20-an ini memang harus produktif gitu. Kita nggak boleh nih mencetak generasi-generasi yang males-malesan aja kan, apalagi di era sekarang yang apa-apa serba digital. Nah, kita harus upgrade ilmu tentunya. Bener banget. Nah, berarti Nova sebelum itu kan berarti udah tahu nih nanti bakal nerusin dan segala macam. Nah, itu tuh awalnya emang sengaja mau masuk SMK terus masuk ambil jurusan tata boga atau gimana sih? Iya, kalau bersangkutan sama usaha keluarga, memang saya minatnya dari awal itu masak ya. Jadi sebenarnya awalnya bukan bisa masak, bisa makan. Semua orang kayak semua orang kayak gitu, hobi makan, bisa makan. Nah, terus pada saat itu, saat saya SMP, saya mikir, kalau masuk SMA, kok saya melihat kemampuan saya nih bukan nggak bisa ya, tapi saya kurang mampu untuk bersaing sama teman-teman yang mereka pinter-pinter nih di pelajaran-pelajaran yang ya seperti kita ketahui matematika dan lain-lain. Nah,
Saya kurang bisa tuh bersaing di situ. Nah, tapi saya berusaha dan gimana caranya saya membuktikan lewat jalan yang lain bahwa orang itu beda-beda pinternya. Dan saya memutuskan untuk masuk ke VHS Budi Mulia 2 yang pada waktu itu menjadi pilihan saya sendiri. Saya langsung bilang sama kedua orang tua saya, "Mah, ya, saya pengen masuk SMK di Budi Mulia 2 ambil jurusannya ini." Dengan tujuan kan nanti bisa bermanfaat untuk usaha keluarga ke depan. Walaupun itu waktu itu sebagai alasan ya. Walaupun sebenarnya kita bisa eksplorasi lebih jauh lagi, kan kita nggak tahu. Nyatanya setelah saya lulus dari VHS, saya belajar komunikasi, saya belajar public speaking, saya belajar jadi MC, saya belajar jadi presenter dan lain-lain yang tentunya itu akan membawa saya tuh lebih luas lagi jangkauannya. Nah, tapi saya bersyukur banget bisa masuk di SMK Budi Mulia 2 ini karena saya nyaman dengan lingkungan di sini. Sekolahnya keren, fasilitasnya bagus, dan saya seneng banget sih di sini karena guru-gurunya juga baik, ramah, dan kalau kita udah lulus jadi alumni pun kita tetap sapa-sapaan, kita tetap ditanya apa kegiatannya sekarang, tetap dipantau terus gitu. Nova, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kan selain ada usaha keluarga itu tadi, juga ada usaha yang Nova rintis sendiri. Namanya tadi Demangun. Nah, di Demangun itu ada apa aja sih produk yang Nova jualkan, macam-macamnya kayak gitu? Iya, sebenarnya kalau dari Demangun sendiri, saya sasarannya memang anak-anak muda yang suka jajanan-jajanan kekinian. Memang produk yang saya jual itu belum banyak ya, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan tenaga saya gitu. Jadi saya menjualnya tuh ya seperti lasanya, spaghetti brulee, apalagi dimsum mentai yang kayak kok saya nggak bawa produknya ya sekarang, harusnya saya bawain gitu ya. Ya seperti itulah. Terus ada gyudon ala-ala yang merek itu Jepang. Nah, itu saya menjual itu juga dengan cita rasa yang ada sedikit Indonesianya. Nah, saya punya 2 menu nih, ada gyudon sambal sama gyudon original. Yang sambal itu ada sedikit cita rasa Indonesia yang masih di situ, yang itu cocok dengan lidah kita dan bisa dinikmati oleh orang-orang serumah, orang tua kita, dan juga tentunya anak-anak gitu. Nah, kalau dari pasar sendiri, nah yang paling sering diorder yang mana nih? Yang paling jadi favorit itu dimsum mentai. Karena emang enak banget. Saya juga speechless, wah kok bisa enak ya. Itu kayaknya karena kita diajarin ya di sekolah gitu kan, bagaimana caranya membuat produk tuh yang menarik gitu. Gimana cara membuat produk yang menarik, rasa yang enak, tampilan yang bagus tentunya. Itu saya dapatkan dari sini juga. Jadi teman-teman yang mau sekolah masak jangan salah pilih sekolah. Sekolahnya di sini aja, di VHS Budi Mulia 2. Mantap. Nah, terakhir Nova, pesan Nova buat teman-teman di luaran sana. Oke, pesan apa nih konteksnya? Pesan buat teman-teman yang baru lulus ataupun yang juga baru nyari sekolah kayak gitu, gimana? Oke, pesan saya buat teman-teman yang baru mau cari sekolah atau bingung mau nerusin sekolah di mana. Seperti yang saya bilang tadi, jangan takut buat men-challenge diri sendiri, karena sebetulnya buat kita tahu sebenarnya passion kita ada di mana itu nggak bisa dalam sekejap. Kita harus menggali dulu, kita harus coba dulu, dan jangan saklek jadi orang. Kita coba nih di cooking, apa jadi chef gitu seperti saya. Nyatanya 1 tahun, 3 tahun kemudian saya pengen coba gimana sih caranya bisa ngajar di depan, gimana sih caranya bisa ngomong, bisa berbagi, dan akhirnya saya belajar komunikasi. Nah, seperti itulah hidup gitu. Kita nggak bisa saklek aja gitu. Aku pengennya ini, ya harus jadi ini. Ya harus jadi ini. Ya sebenarnya nggak salah juga sih, boleh silahkan. Tapi seperti yang saya bilang tadi bahwa hidup harus punya banyak planning dan kita harus tahu pahitnya hidup tuh apa. Yang kita cari tuh pahit-pahitnya dulu gitu. Masya Allah, teman-teman udah mandiri, cantik gitu ya, berpemikirannya juga maju, keren banget emang Nova tuh. Terima kasih Mi. Makasih banyak ya Nova udah mau main lagi ke VHS. Semoga sharing-sharing kita tadi bermanfaat buat teman-teman. Ya udah, Miss Putri dan juga Nova pamit, sampai berjumpa di episode podcast selanjutnya. Dan